Bahan utama atau resin yang digunakan yaitu PVC K-Value 68, produk dari PSM. Kemudian PVC K-Value 74, ya, produk dari Oxy. Kemudian ada filler yang digunakan CaCO3 atau kalsium karbonat, ukuran 1200 mesh. Kemudian ada plasticizer primer yang digunakan DOP, dioptil betalan. Kemudian ada TXIB. Untuk plasticizer sekunder yang digunakan menggunakan ESBO atau epoxy soybean oil. Bahan stabilizer atau bahan penyetabil yang digunakan yaitu BZ521A. Kemudian ada pigmen, ya, bisa kita lihat bersama. Pigmen atau pewarna berbentuk pasta, terdiri dari berbagai macam warna. Selanjutnya ada backing cloth atau kain penguat. Dan kemudian untuk bahan kulit sintetis foam, ada penggunaan bahan foaming agent. Kita gunakan adalah 25, ada berbentuk pasta ataupun serbuk. Kemudian ada foaming activator, itu menggunakan K166. Alat yang digunakan yaitu yang pertama ini ada satu set meja coating, kemudian ada fuller gauge atau gap, ini sebagai alat untuk mengatur ketebalan dari produk kulit sintetis, lapisan kulit sintetis. Kemudian ada gelas stainless, ini berfungsi sebagai wadah untuk bahan-bahan kimia atau keseluruhan bahan kulit sintetis. Kemudian ada mixer sebagai alat bantu untuk proses compounding. Kemudian ada release paper. Kemudian ada timbangan. Dan ini ada alat bantu lagi yaitu alkohol spray sebagai alat untuk membersihkan. Proses compounding dalam pembuatan kulit sintetis yaitu proses pencampuran bahan utama dengan bahan aditif pembantu, di mana bahan baku utama yang digunakan adalah kombinasi resin K-Value 64 dengan resin K-Value 74. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat bersama dalam tabel formula berikut ini. Di dalam tabel formula tersebut ada formulasi untuk lapisan atas atau lapisan top, yang terdiri ada
bahan oksi itu PVC dengan K value 74, kemudian ada PSM 31 K value 64, kemudian ada bahan-bahan pembantu yang lainnya bisa kita lihat bersama, ada DOP sebagai plasticizer dan diakhiri dengan BZ521A sebagai stabilizer. Nah, di tabel bawah ada formulasi base coat atau sebagai lapisan adhesif, itu ada oksi, ada PSM 31, kemudian ada filler menggunakan kalsium karbonat atau CaC3, dan plasticizernya sama menggunakan DOP. Sebelum melakukan proses mixing, terlebih dahulu melakukan penimbangan bahan-bahan sesuai dengan formula. Bahan baku bersifat padatan atau serbuk ditimbang dan dimasukkan dalam kantong plastik. Kemudian penimbangan untuk keseluruhan bahan bersifat cair dan pasta dimasukkan dalam satu gelas stainless. Nah, tujuan dari pemilihan tersebut selain untuk mempermudah dalam penimbangan, yaitu untuk menjaga suhu bahan baku utama yaitu PVC ini agar tetap dalam kondisi stabil, tidak mengalami peningkatan suhu dan kerusakan lain akibat proses compounding. Sebelumnya sudah kita ketahui bersama ya, untuk proses compounding ini pada pembuatan kuis sintetis ini yaitu dengan bantuan alat pengaduk atau mixer dengan RPM atau kecepatan perputaran yang cukup tinggi, sehingga sangat mungkin terjadi gesekan atau friction antara masing-masing bahan. Nah, nantinya akan sangat mungkin terjadi kenaikan suhu dalam proses compounding. Nah, perubahan suhu tersebut ini akan dikhawatirkan mempengaruhi kualitas dari bahan baku utama yang tentunya ya akan berpengaruh pada hasil akhir kulit sintetis. Sehingga dalam proses compounding ini, parameter yang harus kita perhatikan atau kita kontrol yaitu kecepatan dari mesin pengaduk atau RPM, pengaturan RPM-nya harus kita sesuaikan, jangan terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, kemudian ada suhu, sini suhu juga dijaga, kemudian lama waktu pengadukan. Langsung saja berikut adalah dokumentasi proses penimbangan dan proses compounding. Yang pertama ini kita lakukan penimbangan bahan baku utama PVC ya. Bebas untuk PVC K value 74 dulu atau K value 64 boleh, yang penting kita pisahkan, kita masukkan dalam kantong plastik. Kemudian timbang dengan teliti ya untuk penimbangan bahan baku serbuk terutama resin, itu ketelitiannya plus minus 2, artinya maksimal 2 gram, lebihnya atau kurangnya 2 gram. Kemudian ini untuk penimbangan bahan cair, bahan baku cair, langsung aja kita wadahkan dalam gelas stainless ya. Semua bahan-bahan cair dimasukkan dalam gelas stainless satu wadah yang diawali dari DOP. Nah, nanti akan diakhiri dengan bahan pewarna atau pigmen. Sama, ini harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi karena bahan yang digunakan cukup sedikit, jadi untuk ketelitiannya juga tetap harus diperhatikan. Setelah semua bahan sudah ditimbang, selanjutnya kita lakukan proses compounding. Ya, bisa diperhatikan dalam video tersebut ya. Filler kalsium kita tambahkan ke dalam gelas yang sudah terisi oleh bahan aditif cair. Kemudian lakukan pengadukan secara bertahap ya, RPM rendah dulu. Nah, pastikan bahan kalsium benar-benar tercampur secara merata.
Gunakan sendok sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam proses pencampuran. Kemudian tambahkan PVC, aduk secara merata. Kemudian pastikan butiran-butiran putih yang ada pada permukaan kompon, permukaan wadah itu semua sudah tercampur merata atau tidak nampak. Aduk terus dan mulai naikkan RPM karena viskositas dari kompon sudah mulai berubah, sudah mulai naik. Pastikan keseluruhan bahan tercampur secara merata. Ya, salah satu tanda kompon kulit sintetis ini sudah homogen atau sudah tercampur merata, selain dari tidak adanya butiran warna putih di atas kompon itu, ya, yaitu viskositas atau kekentalan dari kompon sudah mulai berubah jadi lebih tinggi atau lebih kental. Proses compounding untuk lapisan top coat ataupun untuk lapisan base coat prosesnya sama seperti yang sudah kita lihat bersama dalam video tersebut. Kompon siap untuk diproses selanjutnya untuk proses coating. Dalam video proses pembuatan kulit imitasi ini, ada dua proses yang akan dilakukan. Yang pertama, proses coating atau pengulasan, dan yang kedua adalah proses laminating atau pelapisan. Sebelum dilakukan proses coating dan laminating, terlebih dahulu harus disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, release paper sebagai alat coating dan juga sebagai pemberi pola pada kulit imitasi. Kemudian backing cloth yang berfungsi sebagai kain penguat pada kulit imitasi. Bahan baku baik berupa serbuk maupun cairan, dan juga alat-alat lainnya yang sudah dijelaskan dalam video alat dan bahan sebelumnya. Release paper dan backing cloth dipotong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Penentuan ukuran ini didasarkan pada persyaratan dalam pembuatan sampel untuk pengujian sifat fisika kulit imitasi. Setelah release paper dan backing cloth selesai dipotong, dilanjutkan dengan penimbangan bahan baku kulit imitasi. Penimbangan bahan baku dilakukan sesuai dengan formulasi yang sudah ditentukan. Bahan baku berupa serbuk dimasukkan ke dalam plastik, sedangkan bahan baku berupa cairan dicampurkan langsung ke dalam gelas stainless. Untuk pembuatan kulit imitasi foam, perlu ditambahkan bahan baku kicker dan juga blowing agent. Sedangkan untuk pembuatan kulit imitasi non-foam, tidak menggunakan kicker dan juga blowing agent. Langkah selanjutnya adalah melakukan pencampuran bahan baku atau mixing menggunakan mixer. Proses ini dilakukan sampai bahan homogen, dengan ciri-ciri sudah tidak terdapat butiran-butiran bahan baku, baik PVC maupun filler, serta persebaran warna pada kompon sudah merata. Proses coating dan laminating diawali dengan memberi perlakuan berupa pengovenan selama 10 detik dalam suhu 160 derajat kepada release paper. Perlakuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat kontaminasi air pada release paper yang akan digunakan, dan juga agar permukaan release paper menjadi rata. Release paper yang sudah di oven kemudian disusun di atas meja coating. Di atas release paper disusun filler gauge sebagai pengatur tebal kulit imitasi. Release paper dan filler gauge kemudian dijepit agar tidak mengalami perubahan posisi selama dilakukan proses coating. Roll disiapkan di bagian atas, kemudian dituangkan kompon top coat secara merata. Penarikan roll dilakukan dengan sekali tarik tanpa berhenti di tengah proses. Roll jangan terlalu ditekan, namun juga tidak boleh terlalu mengambang. Jepit dan filler gauge dilepas, kemudian release paper dimasukkan ke dalam oven dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan. Pada video ini, dilakukan pemanasan dengan suhu 160 derajat Celcius dan waktu pemanasan selama 60 detik. Setelah 60 detik, lapisan top coat sudah jadi. Selanjutnya adalah proses laminating menggunakan backing cloth.
Release paper diletakkan kembali di meja coating. Selanjutnya, filler gouge disusun di samping lapisan top coat, kemudian release paper dan juga filler gouge dijepit. Roll diletakkan di bagian atas. Penuangan kompon adhesif dilakukan di sepanjang roll. Kemudian roll ditarik. Pengulasan yang baik ditandai dengan adhesif yang tersebar merata. Setelah itu, jepitan dan juga filler gouge dilepas. Backing cloth diletakkan di atas release paper. Backing cloth dilapiskan dengan menggunakan roll. Pada proses ini, roll digulirkan, bukan ditarik seperti saat proses coating. Release paper dimasukkan kembali ke dalam oven, dipanaskan dengan suhu sesuai ketentuan. Pada video ini, suhu yang digunakan adalah 160 derajat Celcius dengan waktu pemanasan selama 60 detik. Setelah 60 detik waktu pemanasan, release paper dikeluarkan dari dalam oven. Kemudian, release paper dilepaskan dari kulit sintetis. Proses pembuatan kulit imitasi diakhiri dengan langkah trimming, yaitu merapikan produk kulit sintetis dengan menggunakan benda tajam. Pada video ini, alat yang digunakan untuk proses trimming adalah gunting. Proses coating dan laminating kulit sintetis non-foam sudah selesai. Untuk proses pembuatan produk kulit sintetis foam atau busa, proses yang dilakukan mirip dengan pembuatan produk kulit sintetis non-foam. Perbedaan hanya terletak di formulasi dan penggunaan dua bahan baku pengembang yaitu kicker dan blowing agent, serta suhu yang digunakan lebih dari 200 derajat Celcius.